Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya? Semoga selalu sehat dan semangat ya, walaupun masih belajar dari rumah. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari tentang akhlak yang baik terhadap binatang. Pembelajaran kali ini merupakan materi akidah akhlak kelas 6 semester genap. Nah, kompetensi dasarnya menerapkan akhlak yang baik terhadap binatang dan tumbuhan. Nah, kita akan mempelajari kali ini akhlak yang baik terhadap binatang. Kita hidup dengan lingkungan yang ada di sekitar, baik binatang, tumbuhan, maupun benda-benda mati yang ada di sekitar kita. Nah, oleh karena itu, sebagai manusia yang sempurna dibandingkan dengan makhluk yang lain, manusia harus mempunyai akhlak yang baik terhadap lingkungan sekitar. Manusia harus bertanggung jawab terhadap pelestarian dan juga pemeliharaan lingkungan. Oleh karena itu, lingkungan sekitar harus tetap lestari supaya manusia juga bisa memenuhi kebutuhan hidupnya secara turun-temurun. Mengapa dalam Islam kita diperintahkan untuk berakhlak baik terhadap binatang? Nah, sebagai junjungan kita, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menceritakan seorang yang mendapati seekor anjing yang menjulurkan lidahnya karena kehausan. Kemudian orang itu turun ke sumur untuk mengambil air dan memberikan minum kepada anjing tersebut. Allah berterima kasih dan mengampuni segala dosa-dosa orang tersebut. Nah, itu adalah salah satu contoh dari kisah yang diceritakan oleh Rasulullah bahwa kita diperintahkan untuk mengasihi dan menyayangi binatang yang ada di sekitar kita. Lalu bagaimanakah contoh akhlak yang baik terhadap binatang? Yang pertama, tidak membebani binatang dengan sesuatu beban yang melebihi kekuatannya. Misalnya kita tidak boleh memberikan suatu binatang itu beban yang berat sampai dia merasa kesakitan. Yang kedua, tidak menempatkan suatu hewan dengan binatang atau hewan lain yang dapat membahayakan nyawanya. Ketiga, menyembelih hewan ternak sesuai dengan panduan yang diajarkan oleh syariat Islam, yaitu dengan pisau yang tajam dan juga wajib menyebut asma Allah. Yang keempat, kita dilarang untuk menguliti dan mematahkan tulang binatang hingga binatang tersebut dingin dan mati. Itu adalah larangan dalam syariat Islam. Yang kelima yaitu kita tidak boleh menyembelih anak-anak binatang di depan penglihatan induknya. Karena walaupun binatang, mereka juga punya perasaan. Seperti halnya rasa iba, rasa takut, rasa sayang, seperti yang kita rasakan sebagai manusia. Nah, yang keenam, apabila kita mempunyai binatang peliharaan, kita harus memberi makan, minum, serta mengobatinya apabila mereka dalam keadaan sakit. Yang ketujuh, kita juga harus memberikan tempat yang nyaman dan juga bersih. Dan kita secara berkala juga harus membersihkan tempat tinggal mereka atau kandangnya agar mereka terhindar dari penyakit. Contoh yang kedelapan, kita dilarang untuk menembak binatang dengan cara apapun hingga tulangnya patah. Jadi itulah beberapa contoh akhlak yang baik terhadap binatang. Kita harus menyayangi binatang karena binatang yang ada di sekitar kita merupakan ciptaan Allah yang dapat kita manfaatkan untuk memenuhi kepentingan hidup manusia. Dan kita juga harus mengasihi dan menyayangi binatang sebagai bukti rasa syukur kita pada ciptaan Allah. Baiklah anak-anak, untuk mengetahui sejauh mana pemahaman kalian kerjakan 4 soal berikut, kalian tulis di buku tulis dan kerjakan dengan sebaik-baiknya. Akhirnya kita di penghujung pembelajaran kali ini, saya ucapkan terima kasih telah memperhatikan dengan baik. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.